Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin dari kelas 02 PM3 Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang strategi manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita membahas tentang strategi manajemen sumber daya manusia, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karir karyawan, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi itulah penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan membahas strategi manajemen sumber daya manusia. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang strategi manajemen sumber daya manusia. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan ilmu atau seni yang menggabungkan dan menggunakan alat-alat dalam perencanaan dan mengarahkan gerakan manajemen dalam operasi yang besar. Adapun juga masalah yang harus dihadapi manajemen sumber daya manusia, yaitu bagaimana manajemen sumber daya manusia berperan dalam mempengaruhi arah dan strategi pengembangan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada jenis hubungan sumber daya dan strategi organisasi. Menurut Nankervis, Compton, dan Barr pada tahun 2000 ada 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama tentang akomodatif. Akomodatif adalah strategi sumber daya manusia mengikuti strategi organisasi, mengakomodasi kebutuhan staf strategi bisnis yang sudah dipilih. Jadi artinya strategi ini mengikuti strategi-strategi yang sudah dibentuk sebelumnya oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada interaktif. Interaktif ini ditandai sebagai proses komunikasi dua arah antara sumber daya manusia dan perencanaan perusahaan, di mana manusia memberikan kontribusi untuk bereaksi terhadap keseluruhan strategi. Jadi artinya manusia di sini berperan memberikan kontribusi untuk memberikan reaksi terhadap strategi-strategi yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada terintegrasi. Jadi terintegrasi ini merupakan penerapan proses strategi secara keseluruhan, baik interaksi secara formal maupun informal, yang secara nyata merefleksikan strategi manajemen sumber daya manusia dalam prakteknya. Selanjutnya tentang konsep dan model strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dari Snell. Snell menyatakan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia adalah hasil sistem organisasi yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui tenaga kerja. Yang kedua yaitu dari Ulrich pada tahun 1997, memandang strategi manajemen sumber daya manusia sebagai proses yang menghubungkan praktek sumber daya dengan strategi bisnis. Yang ketiga yaitu dikemukakan oleh Bamberger dan Mesaulam pada tahun 2000, bahwa strategi adalah proses yang berusaha menghubungkan manusia, lingkungan sosial, dan modal intelektual dari karyawan untuk kebutuhan strategi perusahaan. Yang keempat, model Bamberger pada tahun 2000 menggambarkan hubungan antara 3 pilar strategi manajemen, yaitu lingkungan, strategi sumber daya manusia, dan strategi bisnis.
Inilah model strategi manajemen sumber daya manusia oleh Bank Berger pada tahun 2000. Di sini memperlihatkan bahwa strategi sumber daya manusia terhubung dari gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan ini terhubung ke strategi sumber daya manusia. Sedangkan strategi bisnis ini terhubung ke gangguan lingkungan dan strategi sumber daya manusia. Selanjutnya ada aspek-aspek konsep integrasi strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada menghubungkan kebijakan sumber daya manusia dan praktek sumber daya manusia dengan proses manajemen strategis organisasi. Yang kedua, internalisasi pentingnya sumber daya manusia pada manajer lini. Yang ketiga, integrasi tenaga kerja dalam organisasi menumbuhkan komitmen atau identitas dengan tujuan strategis. Itulah aspek-aspek dari konsep integrasi strategi manajemen sumber daya manusia. Di sini ada contoh tentang hierarki pelaksanaan strategi manajemen sumber daya manusia. Hierarki yang pertama, perusahaan A membuat keputusan untuk mengambil alih perusahaan B. Hierarki yang kedua, perusahaan A menentukan apakah setelah perusahaan B diambil alih akan memberlakukan operasional perusahaan B terintegrasi atau terpisah dari operasional perusahaan A. Hierarki yang ketiga, perusahaan A menentukan pengelolaan strategi sumber daya manusia yang berbeda untuk perusahaan B. Jadi dapat diuraikan, jika keputusan urutan pertama dibuat untuk mengambil alih perusahaan lain, maka bagian kedua adalah mempertimbangkan memberlakukan apakah operasi baru akan terintegrasi atau terpisah dari operasi yang ada. Kondisi tersebut merupakan keputusan strategik hilir atau hierarki kedua. Sedangkan strategi sumber daya manusia yang berbeda disebut hierarki ketika keputusan strategi karena menetapkan parameter dasar untuk mengelola orang di tempat kerja. Nah, itulah tadi contoh dari hierarki pelaksanaan strategi manajemen sumber daya manusia. Di sini ada hubungan manajemen sumber daya manusia dengan strategi organisasi. Yang pertama yaitu karyawan adalah aset penting di mana perusahaan biasanya menginvestasikan waktu dan uang. Artinya, tanpa adanya karyawan, perusahaan tidak dapat beroperasi atau mencapai tujuannya. Karena karyawanlah yang akan mengoperasikan segala sesuatunya dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua yaitu perusahaan dengan karyawan yang berkinerja buruk dapat mengharapkan untuk menderita kerugian yang kompetitif. Artinya, jika suatu perusahaan mempekerjakan karyawannya yang buruk atau yang sedikit ilmu pengetahuannya, maka perusahaan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya. Karena karyawan tersebut tidak dapat bekerja secara kompetitif atau dengan baik. Itulah pentingnya untuk mencari karyawan yang berkualitas agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik. Yang ketiga yaitu manajer harus memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia dengan belajar bagaimana melakukannya secara efektif. Bukan bertindak seolah karyawan bergabung ke perusahaan dengan tidak lebih dari suatu kebutuhan ekonomi atau hubungan hukum. Jadi artinya suatu perusahaan tersebut harus memperlakukan karyawannya secara adil dan baik, karena setiap karyawan memiliki kompetensinya masing-masing dan tidak membedakan satu sama lain. Itulah tadi penjelasan tentang strategi manajemen sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.